Roma, Galatia, Filipi disimpan di peti. Jangan dipakai itu. Harus hanya menggunakan hukum yang datang kepada Bani Israel saja. Kalau sampai ada penambahan, berarti apakah Tuhan kepada Nabi Musa, engkau tidak akan hidup, artinya mati neraka. Nah, bahkan mereka orang-orang Yahudi, perintahnya ikatkan pada tanganmu, tuliskan pada pintu-pintu rumahmu. Pada saat kamu duduk, baring, berdiri, berjalan, dan seterusnya. Gak boleh orang Kristen masuk di situ, gak boleh. Makanya berat Kristen ini untuk menjual agamanya agar dianggap kemudian benar dengan hanya menempelkan terjemahan kitabnya agama lain. Berat. Kalau dulu tidak ada para apologet Islam, mungkin Selonong Boy masuk ke ganggang ngajarin orang menjadi Kristen dengan membawa kitabnya orang Yahudi. Di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Kejadian, di dalam Tawarik, Tawarik 1, Tawarik 2, Tawarik 3, Yesaya. Oh dulu sebelum kami hadir, boleh kalian menjual agama kalian dengan menggunakan topeng terjemahan kitabnya agama Yahudi. Tapi sekarang, no way, tidak ada jalan lagi kawan. Udah berat kalian itu, udah berat. Semakin berat untuk mengkristenkan Indonesia. Demikian. Ya, saya sapa dulu Gulunda. Maju Lubis. Selamat malam. Malam. Ya, agamanya apa bang? So, Kristen bang. Oh Kristen. Ya, silakan. Mau ditanggapi pernyataan Gulunda. Silakan. Saya boleh buat narasi ya? Silakan kawan. Silakan. Tapi ini kan maaf ya semua teman-teman ya. Iya. Ini kan dari pandangan saya ya. Silakan bang. Tapi nanti ada dalil-dalil yang saya sampaikan juga kepada. Baik. Gitu. Jadi kan Matius 5 ayat 17 sampai 18 bahwa hukum Taurat itu tidak bisa ditiadakan ya. Itu jelas perkataan Yesus. Lebih baik runtuh langit itu kalau satu iota pun dari hukum Taurat dihilangkan. Jadi jangan kamu sangka kalau saya datang bukan untuk meniadakan tapi menggenapi hukum Taurat. Itu kata Yesus ya. Jadi artinya menggenapi hukum Taurat ini karena hukum Taurat itu adalah firman Tuhan, berasal dari Tuhan. Perintah ke-10 perintah hukum Taurat adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan harus digenapi, artinya firman Tuhan itu harus sampai kepada tujuannya. Saya kasih contoh. Jadilah kamu langit. Nah, ketika langit sudah jadi, di sana firman Tuhan sudah sampai kepada tujuannya, yaitu menjadikan langit. Tentu firman tersebut tidak bisa lagi digunakan. Kalau digunakan lagi, akan menjadi langit lagi, akan tambah 2 langit, kan gitu. Nah, jadi firman Tuhan sampai kepada tujuannya, artinya firman Tuhan itu sudah berakhir karena sudah sampai kepada tujuannya. Itulah arti dari penggenapan firman Tuhan. Nah, ketika Yesus menggenapi hukum Taurat, di mana Yesus telah menyampaikan, membuat hukum Taurat itu sampai kepada tujuannya. Karena perintah hukum Taurat dari titah pertama sampai titah keempat itu pengaturan kepada Tuhan supaya kita menyembah Tuhan yang satu, yaitu Elohim. Dan titah kelima sampai titah ke-10 itu perintah untuk mengasihi sesama. Di sana tertulis hormati orang tua, jangan berzina, jangan mencuri dan lain sebagainya. Teman-teman, dia bilang dia menyembah Nah, ada 2 hukum di sana. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Dan di kedua hukum inilah seluruh 10 hukum Taurat. Artinya, Yesus menggenapinya. Di mana Yesus taat dan setia kepada perintah Bapaknya sebagai cerminan bahwa dia tunduk kepada perintah Bapa dan dia mengasihi Bapa dengan melakukan semua perintah Bapaknya. Nah, dengan kematiannya di kayu salib, dia mengasihi manusia sesamanya, memberikan nyawanya untuk sesamanya. Artinya, 2 hukum ini telah tergenapi dilakukan oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Dia juga disunat ya. Dia semua hukum-hukum Taurat tergenapi di dalam diri Yesus. Nah,
Arti daripada kita harus satu dengan Yesus, di mana Yesus datang dan diam di dalam tubuh manusia. Yohanes 14 ayat 23, di mana Tuhan manunggal dengan manusia. Kemanunggalan ini ketika Yesus telah menggenapi hukum Taurat, di sanalah manusia tersebut terbebas dari hukum Taurat. Sebenarnya bukan dibatalkan, tetapi terbebas. Artinya ada apa? Ada Yesus di dalam tubuh orang tersebut diam, sehingga dia dimerdekakan dari segala hukum Taurat. Ya, jadi kemanunggalan Yesus atau kemanunggalan Tuhan dengan manusia, itulah yang membuat manusia merdeka dari hukum Taurat. Sebenarnya bukan dibatalkan. Bukan dibatalkan. Artinya, kita sudah hidup di dalam hukum Taurat ketika kita satu tubuh dengan Kristus. Makanya Yesus berkata, seperti engkau ya Bapa dengan aku adalah satu. Demikianlah aku dengan mereka, supaya kita menjadi satu. Nah, disinilah satu kesatuan antara Tuhan dengan manusia. Di mana Tuhan, Roh Tuhan atau Roh Kudus yang diam di dalam tubuh manusia, memberikan kekuatan, memberikan hikmat pengetahuan, kekuatan dalam melakukan hukum-hukum Tuhan, hikmat pengetahuan dalam mengartikan atau menafsir firman Tuhan tersebut. Karena untuk melakukan firman Tuhan, kita harus tahu dulu firman itu apa. Kita harus ngerti firman itu apa. Makanya, kemana konteksnya, apa perintahnya, seperti apa yang harus kita kerjakan. Oke, Pak Maju, selesai ya Pak? Oke, demikian ya. Ya, soal supaya bisa dijawab. Silakan Mbak Runda. Baik, jadi gini saudara, yang Anda gunakan itu adalah konsep Kristen yang muncul belakangan, mentafsirkan pernyataan-pernyataan Yesus untuk Anda jadikan sebagai sandaran keagamaan. Itu sah-sah saja sebagai orang Kristen. Tapi kalau kita ingin sedikit meluangkan waktu untuk belajar tentang bagaimana kita bersatu dengan Tuhan, di dalam kitabnya Yahudi itu sudah jelas bagaimana manusia Yudaism ini itu bersatu dengan Tuhan. Kalau di dalam Al-Quran memang betul diaminkan itu, inni ma'akum. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan. Jadi Tuhan ini yang berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging. Artinya bahwa kita ini, manusia ini memang sudah bersatu dengan Tuhan. Jangan dibawa kaidah pengajaran terhadap tafsir Kristen akan Yesus adalah Tuhan dengan konsep makrifat yang ada pada diri manusia ketika dia sedang beribadah atau menyatukan diri kepada Tuhan. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Jadi ketika berbicara mengenai hukum Taurat, hukum itu hanya mengikat Bani Israel, tidak mengikat bangsa manapun. Ketika saudara mengatakan tidak boleh dibatalkan, lantas kemudian Yesus melepaskan, bukan kayak gitu. Karena Yesus itu datang hanya untuk Bani Israel. Yesus hanya untuk kaumnya saja. Kristen muncul dengan konsep yang berbeda, pingin juga dianggap sebagai bagian daripada Yudaism, pingin juga dianggap sebagai agama samawi, maka mengambil nama Yesus, kemudian lantas Yesus menjadi tameng untuk menjadikan hukum Taurat ini, Yesus dijadikan sebagai jembatan untuk menghubungkan kepada Tauratnya orang Yahudi, agar Tauratnya Yahudi ini seakan-akan juga punya kebersinggungan dengan Kristen. Padahal itu tidak ada sama sekali. Anda lihat di dalam Ulangan 11 nomor 1. Yang disebut kasih itu apa? Melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan, menjadi sesuatu yang harus dipegang. Ketetapannya, aturannya, perintahnya, larangannya. Jadi kasih itu adalah menteorikan Taurat lalu mempraktekkan dengan sungguh-sungguh. Itu kasih kepada Tuhan. Kasih kepada manusia bagaimana? Mengajak manusia lain melakukan hal yang sama, yaitu dengan setia melakukan kewajiban sebagai hamba, berpegang teguh kepada ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, perintah dan larangan Tuhan. Jadi ketika orang itu taat akan ketetapan perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa,
Itu kasih kepada Tuhan. Kapan dia kasih kepada manusia? Pada saat dia mengajarkan dan mengajak orang lain, menyeru yang ma'ruf kepada orang lain, dan nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran. Itulah kasih kepada manusia. Mengajak manusia lain untuk taat kepada perintah Tuhan dan mengajak manusia untuk meninggalkan larangan Tuhan, itulah isi dari kasih. Sedangkan yang ada di pola Kristen, mengajak orang lain, mengajak anak-anaknya untuk meninggalkan hukum Tuhan, menuju kepada hukum manusia. Itu bukan kasih itu. Itu menghancurkan manusia. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yosua 22 nomor 5, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan. Dengan jalan apa? Menuruti segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti padanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Itu baru disebut kasih. Yang Kristen hari ini apa? Enggak ada kasih di Kristen, itu enggak ada. Kasih kepada Tuhan tidak, kasih kepada manusia apalagi. Bagaimana mungkin mau dikatakan kasih kepada Tuhan? Tuhan yang menjalankan, memerintahkan supaya kita menjalankan hukumnya, diimani, turun ke bumi menjadi daging, lalu mati dibunuh manusia. Ini konsep dari mana? Sudah begitu ngajak anak-anaknya pun melakukan hal yang sama. Beriman Tuhan langit dan bumi, turun ke bumi, mati dengan jalan kutuk untuk menebus dosa manusia, menebus manusia dari hukum Torah. Ini hukum yang dibuat-buat. Hukum yang dibuat-buat. Jadi ketika saudara Kristen mengatakan kami pengikut Kristus, kami jempol, memang betul. Tapi Kristus mana yang Anda ikutin? Kalau Kristus yang asli taat kepada hukum Taurat, dia mengatakan dalam Matius yang Anda bawa tadi, Matius 5. Apa kata dia? Barang siapa, jadi siapapun yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling tercilek, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati neraka. Itu loh ancaman Yesus itu. Itu penekanan Yesus. Tidak ada tawar-menawar. Itu penekanan Yesus. Barang siapa yang meniadakan sedikit pun, setitik pun, meskipun yang paling kecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka, tempat terhina. Ini yang perlu direnungkan oleh saudara-saudara saya Kristen. Jadi kasih di dalam Kristen itu tidak ada. Siapa yang mengatakan kasih dalam Kristen tidak ada? Bang Suma. Bang Suma lah yang mengatakan di Kristen itu tidak ada kasih kepada Tuhan, apatah lagi kepada manusia, jika terkait dengan keagamaan. Tapi kalau terkait dengan sosial, ya orang Kristen itu pengasih, suka kasih Indomie, kasih celana, kasih sepatu, sendal, selimut dan seterusnya. Kristen itu bisa. Tapi kalau dibilang berkaitan dengan agama, sama sekali Kristen itu tidak ada kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada manusia, itu enggak ada dalam arti keagamaan, keyakinan. Karena Kristen ini mengajak manusia menyembah kepada sosok yang terkutuk di atas salib. Nah, ini yang bahaya. Demikian. Silakan Pak Lubis. Pak Maju Lubis. Maju Lubis. Wah. Kena Lagi mikir, Pak. Jangan bahas lagi mikir. Halo, Bang Juma. Ya, halo, silakan. Ayo Bang, silakan Bang. Ya, Semangat silakan, Bang. Bang Maju Lubis. Bang Juma, Siap. saya bangga sama kamu, sama Bang Juma ya. Jadi mungkin umur saya lebih tua Bang Juma ya. Saya 72 Bang. Oh, sama kita. Bulannya kita Iya, beda. mungkin bulan kita berbeda, Masya Allah. Iya, silakan Bang, silakan. Iya. Tensinya yang beda. Enggak Bang Andi. Sudah tua juga Pak Bang Juma ya, 53 ya Bang Juma ya. Bagi saya itu masih muda Bang. Masih muda. Oh, iya. Betul. Jadi begini Bang Juma. Silakan saudara. Tadi saya sudah sampaikan hukum kasih itu mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama. Ini tidak akan pernah bisa dilakukan oleh manusia tanpa Tuhan yang melakukan dalam diri kita. Salah satu contoh, kasihilah musuhmu dan berdoa dan ampunilah, kasihilah musuhmu atau balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini sulit dilakukan oleh manusia. Bahkan seorang Kristen pun ini tidak akan pernah bisa dikerjakan. Ya,
seorang Kristen, bahkan pendeta yang udah gelar sarjana master atau dokter saja pun tidak akan pernah bisa dikerjakan ini, Pak Bang Juma. Kenapa? Karena perintah itu sangat sulit. Sulit sekali. Bukan gampang mengasihi Tuhan Allah dan tidak gampang mengasihi sesama. Ya, karena dalam konsep kesehari-harian saja, persoalan ekonomi yang kita hadapi saat ini aja, otak kita itu harus menipu, ya. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Memberi apa yang pantas kita berikan kepada sesama kita itu satu perintah yang mustahil dikerjakan dengan akal, dengan kekuatan manusia, tanpa campur tangan Tuhan. Makanya dalam akidah hukum Taurat, tak satu pun manusia yang mampu melakukan itu, Bang Juma. Tak satu pun, baik para ahli Taurat, rabi-rabinya Yahudi, itu tidak akan pernah bisa dikerjakan. Itu tidak akan pernah bisa dikerjakan. Maka dari itulah, kenapa? Kejadian 6 ayat 3, Roh Allah itu kan sudah ditarik dari dalam diri manusia. Artinya kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri manusia, yang dulunya mampu untuk melakukan kebaikan, tidak mampu lagi. Kenapa? Karena Roh Allah itu sudah ditarik dalam diri manusia. Jadi tidak akan pernah bisa. Makanya semakin jatuh dan jatuh terus-menerus manusia itu ke dalam dosa. Nah, inilah sebenarnya yang ingin diselamatkan Yesus dengan kedatangannya ke dunia. Itu sebenarnya, itu orang Kristen yang percaya. Tetapi entah kenapa banyak juga orang Kristen yang hidupnya tidak di dalam kasih. Makanya tadi Bang Juma bilang, Kristen itu tidak pernah mengasihi Tuhan, tidak pernah mengasihi sesama. Yes, betul. Kalau dia tidak di dalam Tuhan. Benar itu yang Bang Juma katakan. Saya tidak bisa menampi itu. Saya tidak bisa mengatakan Bang Juma salah. Bukan. Karena banyak orang Kristen sekarang yang hidupnya tidak dalam tatanan kebenaran Tuhan. Benar yang Abang bilang tadi. Benar sekali itu. Makanya saya tadi ketawa ya. Ya, Bang. Jangan di-mute, Bang. Bunda Rahma, jangan demi-mute, Bunda Rahma. Kemiut Bang, kemiut. Enggak. Kemiut, lanjut. Ya, silakan. Salah pencet. Itu Bang Juma. Jadi Bang Juma boleh dong istilahnya tetap juga ya Bang Juma tetap mewartakan, tetap kritisi orang-orang Kristen. Saya senang gitu loh. Saya senang Bang Juma tetap mengkritisi. Artinya supaya menjadi bahan introspeksi diri untuk orang-orang Kristen, terlebih pendeta-pendeta Kristen ya, yang pikirannya hanya untuk memperkaya diri, ya. Jadi kenapa? Karena kalau Bang Juma yang berkata lebih lugas, lebih ini, karena tidak ada intervensi ya dari luar ya. Tapi kalau jemaat-jemaat ini sungguh sulit sekali mereka mungkin enggan mengatakan ke para pendeta-pendeta ini ya sesuatu yang benar itu. Tapi kalau Bang Juma kan main gas saja kan gitu. Ya, silakan Bang Juma. Selagi mengkritisi itu boleh ya. Semua kita boleh kritisi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang Juma. Ya, saya rasa cukup untuk hari malam ini ya Bang Juma ya. Makasih Bang Juma. Sama-sama Bang, sama-sama. Tuhan Yesus memberkatimu Bang Juma. Wah, Boleh iya, saya Bang. katakan demikian? Tuhannya Yesus, Poten. Tuhan Yesus memberkatimu Bang Juma. Abang Andaku. Allahu Akbar. Ya. Abang Andaku yang baik hati ya. Sama-sama Bang. Ya. Diberkatilah anak istrimu Bang Juma. Amin. Oke, saudara, saya tanggapi apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi sebelum diambil alih. Ya, selamat malam. Ya, aku yang menanggapi. Ya, tadi ada Bang Zuma yang mengatakan ajaran Yesus ya kasih. Ya, benar. Itu yang dibawa Yesus itu adalah kasih yang sempurna. Ya, seperti ya kita sudah tahu kalau Yesus di kayu salib itu karena kasihnya ya kepada kita manusia. Dia mau kita manusia ini diubahkan ya, yaitu tadi yang seperti
Bang Lubis katakan ya. Sebenarnya simple aja ajaran itu. Ketika kamu bertanya, ajaran apa sih yang dibawa Yesus? Ya kasih gitu. Itu kan mah simple gitu kan. Tapi untuk menerapkannya memang begitu susah seperti kata Bang Lubis tadi ya. Jadi kasih dari Tuhan kita Yesus itu adalah kasih yang sempurna. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Di Indonesia, setelah Indonesia merdeka, orang Kristen itu dengan lugasnya dan tanpa malu-malu mengatakan Yesus itu mengajarkan kasih. Seakan-akan Kristen masuk ke Indonesia itu dengan damai. Ini yang biasa orang Kristen tidak sadari. Agama Kristen penyembahan kepada sosok yang bernama Kristus itu ada di Nusantara ini, itu melalui penjajahan, penumpahan darah, pembunuhan, perampasan, perampokan hak. Kejadian tragedi membuat anak yatim jutaan, janda menjadi jutaan jumlahnya, dikarenakan adanya penjajah yang masuk dengan membawa agama Kristen. Tapi bukan itu yang menjadi tolak ukurnya. Tolak ukur kasih itu kalau Kristen ini agama kasih, maka cerminan awal yang harus kita lihat bagaimana Katolik. Bagaimana Katolik mengajarkan agamanya kepada bangsa atau wilayah yang ada di bawah kuasanya. Bagaimana gereja Katolik melancarkan aksi-aksi kemudian kepada wilayah-wilayah jajahannya. Bagaimana Katolik membumi hanguskan kemudian Torah, menghancurkan kemudian kedudukan orang-orang Yudaism pada masa Katolik berjaya di atas muka bumi ini. Karena pertama kali Kristen di dunia ini bukan yang ada di Indonesia yang ngomong-ngomong kasih, bukan. Mereka bicara manis, Yesus itu kasih sempurna. Karena dia hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Jangan ngomong yang saat ini di Indonesia pada saat tenang-tenang, damai sejahtera Indonesia. Habis itu dia ngomong seenak perut. Jangan. Tapi lihat cerminan awalnya. Kristen berdiri di atas pembunuhan yang sangat-sangat sakral. Pembunuhan yang begitu sakral dan sangat menakutkan. Tadi siang kita melihat bagaimana mereka percaya diri, menunjukkan kemudian suatu adegan yang membuat kita merinding. Si Ucok gak sempat berdiri selama 24 jam karena itu kejadian. Bayangkan saja. Mereka mengarak orang gondrong, dicambuk, diapain, diludahin, ditonjok. Habis itu mereka gantung, habis itu mereka bunuh. Habis itu gempa bumi terjadi, keluar tangan dari kubur, nisan terhambur keluar, mayat-mayat keluar jalan. Ini yang mereka anggap kasih. Oh gak bisa. Kristen berdiri atas pembunuhan. Pembunuhan kepada siapa? Pembunuhan kepada sembahan mereka sendiri. Dan Kristen satu-satunya agama yang menyembah tumbal. Menyembah, sabar. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Bukan omon-omon jual-jualan manis-manisan di Indonesia ini. Bukan. Jadi Kristen itu berdiri di situ. Ada tumbal yang mereka korbankan di atas salib. Habis itu korban ini yang menjadi Tuhan. Sedangkan sebelum ada tumbal berupa manusia, Kristus, orang Yahudi sudah banyak miliaran tumbalnya. Domba tumbalnya, sapi tumbalnya, kambing, lembu tumbalnya. Tak ada menyembah tumbal, nggak ada. Tak ada. Ini Kristen menumbalkan Kristus Tuhan mereka. Habis itu mereka Tuhankan. Ngeri ini teman-teman. Jadi kalau ada yang bermanis-manis muncul di tengah-tengah kita, kasih Kristen itu apa? Kristen itu apa rupanya? Dari abad pertama sampai ke Indonesia baik-baik aja? Enggak. Bagaimana di dalam di kitabnya 2 MKB, orang-orang Yahudi punya catatan-catatan kelam tentang Kristen, tentang Katolik. Agama yang paling banyak menumpahkan darah di atas muka bumi ini, agama yang bertuhankan Yesus.
pembuat senjata-senjata di atas muka bumi ini mayoritas beragama penyembah Yesus. Mencetus adu domba dan segala macam tetebenge pembunuhan di atas muka bumi ini, orang-orang yang mengatakan dirinya penyembah Yesus Kristus. Tak ada itu kasih. Coba, sesederhana apa kasih ini kita ingin bandingkan dengan agama lain? Ada ndak kasih yang begitu tersohor di Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain? Apa itu? Memberi Indomie, Islam juga bisa. Apa? Memberikan pengobatan gratis, Islam juga bisa. Apa? Pendidikan gratis, Islam juga bisa. Apa di Kristen? Nggak ada. Sekarang mereka jualan. Seibarat mereka habis membunuh, tangan mereka cuci bersih-bersih, pakai tisu, pakai parfum, habis itu melenggang di tengah-tengah kita. Aku agama kasih loh. Padahal barusan dia cuci tangan. Di Makassar di Makassar ini ada makam 40.000 jiwa, satu lubang. Siapa pelakunya? Orang-orang yang menuhankan Kristus. Lalu sekarang kita ingin ditipu dengan mereka mengatakan, Kristen itu agama kasih loh. Oh, pelan-pelan tante. Ya, saya kira begitu. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang berdiri atas pembunuhan kepada sembahannya sendiri hanya agama Kristen. Camkan itu baik-baik. Silakan. Iya, itu ya Bang Juma ini sudah banyak ya ini menghujat ya, itu tuduhan yang tak beralasan. Tidak ada kasih yang kami berikan, kasih yang kami berikan itu kepada sesama itu adalah ajaran dari Yesus sendiri ya. Sebagaimana Yesus telah tadi sudah saya sampaikan, sebagaimana Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Jadi itulah kasih yang sempurna. Ketika kamu kasihnya, sebentar saya belum selesai. Ini tanggung nih dipotong. Ketika kamu mengasihi, cuman kamu memberi uang kepada fakir miskin, kepada orang miskin, tapi kamu tidak lebih dari itu namanya kasihmu itu tidak sempurna, ya. Yang diajarkan Yesus itu adalah kasih sempurna, ya, kasih yang dengan secara tulus, ya, dengan secara tulus dan tidak membalas, itulah dia kasih yang sempurna. Yesus ajarkan itu. Apa ketika Yesus, ya dengar, belum selesai. Ketika Yesus kata terakhir di kayu salib mengatakan, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kan? Itu kasih Yesus yang telah diajarkan. Jadi kita harus mengampuni sesama. Kalau dia benar-benar Kristen, kekristenannya itu akan terlihat dari wujud kasih Allah. Karena itulah yang sudah diajarkan kepada kita. Kita yang mengimaninya. Beda ya dengan yang tidak menerapkan atau tidak mengimani sebagai Kristus. Bedakan. Jadi jangan kamu samaratakan, oh kasihnya seperti ini, di luar seperti itu. Ya jelas bukan. Yesus juga mengatakan, janganlah kamu seperti suam-suam seperti kuku, seperti ini. Kamu tidak panas ataupun dingin. Jadi Tuhan aja mengajarkan seperti itu. Ya. Bang Juma dari tadi aku lihat, dari tadi aku dengar itu penghujatan ya. Room ini memang room penghujat. Catat. Di mana hujatnya, di mana? Di mana hujatnya? Bang Juma pakai data. Dikatakan kami menuhankan Tuhan itu ketika kami membunuhnya. Menuhankan Tuhan, emang nggak menuhankan Tuhan? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dalil. Itulah kesalahan dari kalian ya, kesalahan dari itu kalian. Dalil, masa dalil salah? Dari Anda percaya kalian, dalil Anda salah. Dan cara pandang kalian ke Kristenan seperti itu yang sangat lah, itu yang tertulis. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang Kristen. Dalil kok ada. Jadi kalau dia tidak mati dibunuh, ya nggak bangkit. Kalau nggak bangkit, ya nggak jadi Tuhan.
Itu dalil. Makanya beragama itu pakai akal, bukan pakai dogma. Ya nggak seperti itu, Dul. Nggak seperti itu. Coba, silakan Anda baca. Saya ingin dengar. Roma 14 nomor 9. Di mana kamu ambil dalil comot-comot itu? Kamu di mana? Di mana? Biar aku bantu kamu membacakannya ya. Iya, silakan saudari baca, silakan. Di mana kamu ambil? Di mana kamu Roma 14 nomor 9. Silakan. Yang keras silakan. ya. Silakan baca yang keras ya. Silakan. Biar semua orang di dunia ini dengar. Silakan. Ya, Roma 14 nomor 9. Ya. Belum baca udah baper. Sebab untuk itulah Kristus mati dan bangkit kembali, yakni supaya dia hidup sebagai penguasa atas semua orang baik yang masih hidup. Dengar, belum baik yang masih hidup maupun mati ya. Anda sengaja membaca yang terbitan 2014 yang, iya kan? Mau terbitan apa? Mau kitab? Anda tidak berani membaca terjemahan baru kan? Kenapa? Kenapa nggak berani membaca terjemahan ini baru? Banyak terjemahan. Kamu mau apa? AYT, TL, BIS, TSI, coba TB dibaca, coba. Coba dibaca TB. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik. Dengar ya kamu jangan ketawa dulu. Itu belum selesai. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Ya, jadi untuk itulah Yesus mati agar dia bisa hidup kembali supaya dia menjadi ini Tuhan bisa di-mute baik dulu untuk ini orang Kristen. Bang Sumakan, ini kan saya sekarang mau menjelaskan. Ya silakan Anda jelaskan. Dari tadi saya nggak bisa jelaskan. Roma 14 ini silakan. Dari tadi kalau kayak gini ini aku saya diam. Hujat ya. Saya diam silakan. Enak aja Iya, tadi kamu mengutip di Roma 14 ayat 9 ya, supaya kamu tahu bagaimana Kristus itu telah mati dan hidup kembali, berarti dia bangkit ya. Jadi di hari kematiannya dia telah merebut kunci maut itu, dan dia berkuasa atas orang hidup maupun orang mati ya. Kalau ngomong itu jangan sampai menangis, Tuhan. Mbak. Santai aja. Jadi dengar. Makanya jangan dibarengi dengan rasa ingin nangis, santai aja. Iya, tapi kamu jangan nyela dulu. Aku kan enggak, soalnya adik ini mau nangis, membaca tapi ngawur gitu, sudah gitu ngarang gitu ya. Tapi jangan pakai mau nangis. Lah kok ngarang? Dengar, saya kan mengatakan Kristen satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membunuh supaya dia dapat Tuhan. Kan udah bilang tadi. Oke, Bang Zuma, yang membunuh siapa? Yang membunuh Yesus Kristus siapa? Pahlawan kalian, iblis. Pahlawan kalian, iblis. Pahlawan yang berjasa membunuh Yesus. Punya pahlawan iblis. Aku tidak pernah punya pahlawan iblis. Kalau iblis tidak membunuh Yesus, bangkit gak dia jadi Tuhan untuk Anda? Lah, yang mengatakan seperti itu siapa? Kalau Yesus tidak dibunuh, itu tidak ada pahlawan di situ. Lah, yang sebenarnya yang gimana ini? Gimana ini? Yang membunuh Yesus gimana ini? Cara pandang atau perspektif apakah Yesus bisa bangkit dari kubur kalau tidak dibunuh dulu terlebih dahulu? Gimana ini? Kadang saya mau sedih juga kalau kayak begini. Justru karena jasa orang-orang yang kerasukan setan membunuh Yesus, sampai Kristen punya Tuhan yang bangkit dari kematian. Dalil Roma 14 nomor 9. Maka berterima kasihlah kepada pahlawan kalian, yaitu si Sisis. Ya, gitu dong. Lanjut. Memang ada perbandingan terbalik yang antara Bang Zuma ini, cara pandangnya terbalik. Ya, karena saya gunakan akal dan saya gunakan dalil.
Ya, itulah yang Kamu punya pakai dogma, itu, doktrin aja. tapi kamu tidak pakai iman ya. Kamu tidak ada iman. Iman itu tidak ada artinya tanpa akal, Cak Ayu. Iman yang benar adalah Tidak iman ada. yang berlandaskan kepada akal. Kata Yesus, kasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan dogma, bukan dengan doktrin. Oke, sekarang aku tanya, yang menombak Yesus itu apa yang diperbuatnya? Apa yang dikatakannya secara tidak ya secara ya tidak sadar ya, dia mengatakan apa? Apa yang menembak Tuhan Anda itu pahlawan untuk Anda, coba nggak ditombak, nggak mati. Oke, kamu mengatakan gitu itu dah. pahlawan, tapi kami tetap mengatakan Yesus adalah pahlawan sejati. Dengar ya. Gimana ceritanya mau jadi pahlawan kalau tidak dia kalahkan oleh musuh? Menombaknya apa yang terjadi? Saudari, apa yang dikatakannya itu aja. Saudari, Kamu nggak boleh. Yesus itu mati karena dibunuh. Akibat dia dibunuh, dia dibangkitkan. Akibat dia dibangkitkan, Kristen punya Tuhan. Siapa yang melatar belakangi itu? Si Bilis Isis. Si Bilis Isis yang merasuki Yudas, yang merasuki orang-orang Roma, yang merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi, sehingga mereka sepakat membunuh Yesus. Dengan sepakat membunuh Yesus, endingnya Yesus mati, bangkitlah dia, jadi Tuhanlah buat saudara. Berterima kasihlah kepada si Bilis Isis. Hei iblis, terima kasih ya paman, berkat kamu Tuhanku ada. Coba kamu tidak membunuh Tuhanku Yesus, bagaimana mungkin kami punya Tuhan yang keluar dari kubur? Nah gitu, coba saya ingin dengar. Silakan, 1, 2, 3. Hei paman iblis, terima kasih berkatmu sampai kami memiliki Tuhan bernama Yesus yang keluar dari kubur. Makasih ya iblis. Nah, coba bilang gitu. 1, 2, 3. Ya, gantian. Ini room tidak adil. Ini di mute terus dari tadi. Gimana? Gantian, jangan memotong masalahnya. Iya. Gantian. 1, 2, 3. Coba ucapkan terima kasih kepada iblis. Silakan. Makanya udah banyak ya hujatan tadi dari Bang Zuma. Kok jadi hujatan terus sih? Gimana sih? Kenapa saya selalu dituduh menghujat? Saya pakai dalil loh, Mbak. Tadi beliau ini mengatakan kalau yang sebenarnya sebagai pahlawan itu adalah yang membunuh atau yang menombak Yesus. Sedangkan yang menombak saja sudah menyerah ya. Dia saja tidak sadar, dia mengatakan, "Oh, ini sungguh benar, dia adalah anak Allah." Iya, Jangan akibat daripada perbuatannya. Apa yang dilakukan Yesus adalah pengorbanan sejatinya Allah ya. Bisa tidak dia korban? Setelah aku belum selesai. Bisa tidak dia? Jangan bicara sendiri. Bisa tidak dia mati tanpa ada iblis? Ayo jawab. Bisa tidak dia mati berkorban untuk Anda tanpa ada iblis? Bisa nggak? Silakan, Saudara Tilia. Silakan saudara. Silakan. Ini dari tadi aku di mute terus. Ini nggak adil ini. Coba ya. Coba host adil sedikit. Iya, host jangan di mute host. Dengarkan pertanyaan saya ya, Dek ya, adikku yang manis, dengarkan. Bisa tidak Yesus jadi korban nebus dosa kalian tanpa ada campur tangan iblis membunuh dia, merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi dan Yudas? Bisa nggak? Jawab. Tentu bisa lah, tentu Caranya bisa. bunuh diri. Iblis di mana-mana ya, tanpa ya campur kepala ini, kepala itu. Dengar baik-baik dulu Bang Zuma kepala ya. botak. Ya duduk manis dulu. Kok larinya ke kepala botak? Ke gua itu Bang. Tunggu sebentar, aku kan belum menjelaskan ya. Silakan. Memang yang melakukan itu adalah atas dorongan iblis. Karena iblis telah berkuasa di bumi ya. Tunggu kasih nalar kalian itu bekerja dulu, otak kalian dibuka ya. Tadi sudah lepas ucapan Anda. Memang iblis. Aku belum selesai, jangan ini dulu di selasa. Iya, dipotong terus ini bos. Ya aku belum selesai tadi ya. Ya tentu bisa ya. Kenapa enggak? Tadi ini Bang Zuma ini cuman ya terpaku di situ atau
terpaku dengan tunggu terpaku dengan eksiden atau kejadian pada waktu itu ya. Padahal sebenarnya yang berkuasa di bumi ini telah Tuhan melihat itu adalah kuasa maut ya. Adapun si iblis ini berkuasa apa saja dia tentu bisa tanpa campur tangan. Tadi Yudas tanpa campur tangan bisa. Jadi karena dalam hal ini iblis pahlawan kan? Di situ baca lagi ya, itu ada dalilnya karena perlawanan kita ini adalah roh iblis, roh jahat. Jadi iblis ini pahlawan untuk Kristen kan? Bukan pahlawan. Itu dari tadi kalau tanpa iblis Yesus tidak mati. Perspektif Anda yang salah memandang itu adalah pahlawan itu iblis. Sedangkan kami mengatakan pahlawan itu tetap Allah. Allah sejati itu adalah pahlawan sejati, yaitu Yesus. Allah tidak membunuh Yesus. Apakah Allah membunuh Yesus? Tidak ada Allah di situ. Siapa pembunuhnya? Siapa? Yang membunuh Yesus itu iblis. Maka dari itu yang maka dari itu iblis. Siapa yang menerima hadiah dari karya iblis? Siapa? Bun, Masya Allah. Siapa bilang itu karya iblis? Itu adalah semua karya Allah. Berarti Allah yang membunuh Yesus. Tunggu. Aku katakan ya, orang sebagai pemenang itu bukan berarti dia itu harus dia sebagai pemenang itu tidak harus dia itu Saudariku yang cantik, apakah Allah yang membunuh Yesus atau iblis yang membunuh Yesus? Ya yang membunuh Yesus ya iblis, bukan iblis ya dengan dorongan iblis. Ya memang manusia itu dengan dorongan iblis yang membunuh Yesus. Akibat dari ulah iblis membunuh Yesus, Kristen diselamatkan. Berarti yang jadi pahlawan di sini buat Kristen adalah si Isis. Itu adalah pandanganmu ya. Ketika Yesus tunggu, aku kan belum selesai. Kamu suka memotong-motong dan menghindari ayat-ayat yang ada dalil di situ. Memang jelas-jelas di situ Yesus dengar jelas-jelas Yesus itu memegang kunci maut. Jangan ketawa-tertawa. Coba didengarkanlah aku. Setengah menit Mbak. Jangan dihilangkan ya. Mbak, setengah menit saya. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Bapak di surga. B. Iblis. Itu doang sih. Yang menghendaki Yesus mati di salib adalah A. Bapak di surga. Kabur. B. Iblis. Waduh, nyesel gue kasih. Kabur. Makasih Bliss, thank you Bliss. Gue nih. Gimana dong? Bagaimana? Roma 14 nomor 9 kan jelas itu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Kristus menjadi Tuhan. Ya kan gitu dalilnya. Jadi tujuan Yesus mati supaya dia dibangkitkan kembali, hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Berarti berkat pembunuhan iblis adik Tuhan kan begitu, maka Kristen harus berterima kasih kepada iblis. Isis. Repot kali lah gitu dong. Ayo yang kuat argumentasinya naik. Tadi kenapa ada itu lari ya? Nih, gue baru ngomong, nyesel gue ngomong. Iya. Takut sama Bang Andi. Bang Jumba deh, saya kasih pertanyaan pilihan ganda. Iya. Siapakah yang menghendaki kerusakan di muka bumi? Isis. Langsung dijawab belum. Siapakah yang merasuki? Isis. Belum ada pertanyaan udah dijawab. Siapakah yang bertanggung Siapakah yang bertanggung jawab atas kematian seseorang? Iblis. Di tiang salib. Entar dulu, belum kelar.
Belum kelar. Siapakah yang menghendaki kematian seseorang di tiang salib? Siblisis. Siapakah yang berjasa antara Yesus dan iblis di tiang salib? Siblisis. Siapakah yang menjadi pahlawan? Siblisis. Siapa yang menikmati hasilnya? Siblisis. Agama mana yang percaya di sana? Waduh. Karesteng. Iya, Kristen lah bang. Ya. Terus kemudian, siapakah yang mati bangkit kembali supaya menjadi Tuhan? Mereka menyebutnya Kristus. Kristus. Siapa tokoh yang menulis ini? Mereka menyebutnya Flus. Paulus. Syukran. Artinya perempuan tadi ini harus berterima kasih kepada siapa? Siblisis. Dengan penulis, siapa namanya penulisnya? Sibulus. Nah, Sibulus. Terus siapakah yang ketemu? Ada seseorang di Damsik ketemu seseorang, dan siapa orang itu dan ketemu dengan siapa? Kristus bertemu dengan Sibulus. Apakah benar itu anak Maria loh? Saya curiga bukan. Dia sendiri yang menjawab, bukan. Galatia 1 nomor 1 bukan anak Maria, karena bukan manusia katanya. Sementara Maria melahirkan manusia. Bukan Yesus. Paulus menjawabnya sendiri. Ada tamu Bang Andi. Di manakah dideklarasikan? Dan tahun berapakah Yesus itu dideklarasikan menjadi Tuhan? Abad keempat. Di daerah mana kayak itu? Roma. Di Roma paman. Konsili apa namanya? Konsili Nicaea. Ada pintar semua. Ya, ini ada. Selamat malam. Ada yang ganti dia nih. Malam. Sudah murtad belum? Belum. Anda sudah makan Pak? Oh belum murtad. Oke. Bapak udah sembuh Pak? Ya cepat murtad. Udah sembuh? Sebelum mati. Udah sembuh belum? Kalau Bapak sudah bertelur, impokan ya, biar kami murtad. Ya, kata Pak Ustadz kan Ada mie telurnya 2 biji. Kata Pak Ustadz kan Jibril itu berkembang. Jangan langsung ke topik. Ini beret-beret 2 biji. Langsung ke topik aja. Siapakah yang berjasa atas kematian Yesus di tiang salib? Dialog kok main mute, malu-maluin. Oh, nggak bisa diskusi ini, curhat dia anak buahnya Edis. Curhat di mana? Jadi ada sedikit informasi. Mohon maaf ternyata ya, ini untuk dua ini untuk Edis dan ya. si Udin dan kawan-kawan itu ya sengaja memang kabur ke luar negeri untuk mengganti Tuhan mereka. Jadi mereka kabur untuk ganti Tuhan demi cuan. Itu. Si Udin ganti Tuhan, si Edis ganti Tuhan. Demi apa teman-teman? Demi cuan. Nah, pintar Bunda Rama. Tepuk tangan buat Bunda Rama. Hore. Kata si Edis gini, bodoh amat, mau saya tuhankan siapa, mau saya menyembah siapa, yang penting aku pelarianku di luar negeri ada yang donasi daripada saya hidup merana. Begitu. Waktu di Indonesia dia nggak sembah Yesus. Setelah kabur ke luar negeri, dia ganti Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tuh, ganti Tuhan kan? Ganti Tuhan demi cuan. Lanjut lagi Bunda, ada tamu. Selamat subuh, Beni yang apa ya? Ada, baru juga ngomong langsung turun. Gimana sih?
kalau begini Bang Juma nih harus sedikit edukasi nih. Sebenarnya yang dikutuk oleh Tuhan itu, Bang Juma, dalam ajaran Islam itu yang dikutuk siapa? Iblis. Terus kalau di sebelah itu Roma Galatia 3:13, siapa yang dikutuk di sana? Tuhannya orang Kristen. Beda kali ajaran kita sama dia ya. Beda. Kalau di Islam itu Tuhan itu karim, mulia. Iblis itu jahim. Jadi rajim, sorry. Jadi antara karim dan rajim itu langit dan bumi. Tuhan itu mulia, iblis itu kutuk. Terkutuk iblis itu. Ini artinya bahwasanya ketika ada yang menyembah sosok yang terkutuk, ya benarlah Al-Quran, wa ikhwanuhum wa yumuddunahum fagaythum malayu kesirun. Ini jelas itu dalam Al-Quran diterangkan. Saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir, menolong iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Iblis mendurhakai Tuhan, tetapi tidak sendiri, ada penolongnya, yaitu orang-orang kafir. Jelas itu Bang Andi. Makanya konsep ini menggelikan ketika dikatakan ada yang mati demi untuk membebaskan manusia keturunan Adam dari kutuk. Sedangkan Adam tidak pernah dikutuk. Yang dikutuk itu iblis. Jadi ketika ada yang menebus kutuk, berarti dia sedang membebaskan kutuk. Dia sedang membebaskan iblis dari kutukan. Melepaskan iblis dari kutukan. Sehingga iblis leluasa menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena si bibi lisis sudah melepaskan kutuk si bibi lisis. Selesai sudah. Maka orang yang tidak menggunakan akal sehat pasti terjerat oleh si bilisis. Gitu Bang Andi. Coba jujur-jujur aja kita. Saudara-saudara Kristen ini mau jujur gak? Yang dikutuk di Gan Eden itu siapa? Adam atau iblis? Yang dikutuk iblis yang dikutuk. Kejadian 3. Lalu kemudian di abad pertama ada yang mati untuk menebus kutuk. Kutuk apa yang ditebus? Kutuk dari Adam katanya. Adam tidak pernah meneruskan kutuk kepada keturunan yang nggak ada. Berarti kalau betul dia menebus kutuk, nah pertanyaannya siapa yang dia tebusnya? Siapa yang ditebus? Kalau dikatakan di dalam 2 Petrus, iblis ini dilemparkan masuk ke dalam gua-gua. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, Yohanes 14, iblis telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Yesaya 14, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Yesus mengatakan iblisnya akan dilemparkan keluar. Iblisnya sudah datang, aku harus pergi. Iblisnya sudah dilemparkan keluar. Dari mana si bilisis ini dilemparkan? Maka ketika ada konsep Kristus mati untuk menebus kemudian kutuk dari Adam, maka Adam di situ harus diganti namanya. Karena Adam tidak pernah dikutuk dan mewariskan kutukan kepada keturunannya. Maka Adam yang dimaksud di situ adalah sibilisisis. Maka oknum ini menebus kutuk yang ada pada diri iblis. Dengan kata lain, iblis dibebaskan dari kutuk atau iblis dibebaskan dari jerat. Sehingga iblis leluasa menyesatkan umat manusia. Untung saja pencipta langit dan bumi segera mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Yohanes 16 dikatakan, apabila seorang penghibur itu datang, maka dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa dunia? Ya karena dunia sudah berdosa semua. Kenapa demikian? Karena iblisnya sudah bebas. Iblisnya kemana-mana. Merambah kemana-mana iblisnya. Ingat, iblis itu ada 2 bentuk. Dari jin dan dari manusia. Siapa iblis dari manusia? Yang senantiasa ingin menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi dengan ciptaan. Ingin menyetarakan ciptaan dengan pencipta.
Itu yang terjadi. Sehingga manusia mereka jadikan sehakikat dengan pencipta. Siapa pekerjaan seperti itu? Ya si Isis. Siapa lagi? Seperti itu Bang Handi. Jadi kalau ada penebusan dari kutuk dosa, ada fitnah seperti Roma berapa itu? Roma 5 nomor 12. Berarti yang mewariskan kemudian dosa iblis, karena yang dikutuk itu iblis. Berarti yang mewariskan kutuk adalah Iblis. si Isis. Ya. Begitu saudara. Oke, ada Kenjo Bang Andi. Kenjo, selamat subuh. Boleh. Halo. Boleh. Oke, Sekejap, nanti saya send sekejap ya. Baik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terbani ya. Bang, saya tertarik Bang, lihat di YouTube Bang, tertarik. Bang, silakan Kenjo. Ini Kenjo yang Islam apa Kristen? Muslim Bang, nggak mungkin Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Bang. Tapi saya kembaliin ke topik deh. Sekiranya tadi Kristen Anda gitu ya. Ya maaf ya Pak Kenjo ya. Oh bisa Bang, nggak apa, aku cuma nonton. Iya, makasih Bang Kenzo. Sehat selalu Bang. Ya terima kasih. Lanjut, Tapi di dalam Al-Quran banyak kan kalau nggak salah itu di surat dari ayat 56 kan ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku. Iya. Kan gitu. Iya. Tapi ini jin ini kan memang menyembah Allah kan, diciptakan harus. Iya. Yang memberontak itu siapa itu? Jin tadinya terus berontak menjadi apa dia? Iblis. Jadi iblis ini juga diperintahkan menyembah Allah ya? Iya. Makanya iblis itu ketika dia mengatakan anzirni ila yaumi yub'atsun katanya. Iblis menjawab, berilah aku umur yang panjang ya Tuhanku sampai hari mereka dibangkitkan. Panjangkan usiaku, jangan kau matikan aku, kata iblis. Panjangkan. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Benar, kamu makhlukku yang aku berikan panjang umur, aku tangguhkan usiamu, aku tangguhkan waktumu untuk menikmati gitu loh. Iblis menjawab apa? Fabima aqwaitani la'ak udanna. Kata iblis, saya lupa ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aqwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Nah, kayak gitu insyaallah. Karena engkau ya Tuhanku telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah kemudian berfirman, Qala khruj minha. Keluarlah kamu dari sana. Dari surga maksudnya. Dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam denganmu. Itu kata Allah. Aku akan isi jahanam neraka itu denganmu dan bersama pengikutmu. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Adam, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Lalu Allah berfirman kepada Adam alaihissalam, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam jannah dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, silakan. Tetapi jangan kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Sebab apabila engkau mendekati, kamu berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian iblis yang tadi sudah bersumpah itu mengaplikasikan kemudian niatannya di hadapan Tuhan. Betul-betul sejak itu dia iblis mencoba kemudian membisikkan kejahatan-kejahatan kepada Adam dan istrinya.
Nah, itulah yang terjadi. Maka iblis itu tugasnya adalah membisik manusia supaya manusia itu ingkar kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi perintah Tuhan itu dilarang, dilanggar semua karena bisikan iblis. Iblis yang membuat sesuatu itu menjadi benar, seakan-akan benar oleh pelakunya, seperti menyembah ciptaan, membunuh ciptaan dengan mengatakan ini adalah Tuhan dan seterusnya. Itu iblis semua tuh punya pekerjaan, Bang Andi. Itu Al-Quran yang mengatakan. Surah apa itu ya? Surah Al-Araf. Al-Araf teman-teman. Ayat 17 sampai seterusnya. Begitu. Oke, ini ada tamu nih. Jangan usik agamaku. Silakan dibuka mute-nya. Tadi kan typingnya bagus di bawah. Silakan. Oh, jelas dong. Oke, Anda mau diskusi, mau bertanya atau apa? Silakan. Saya mau bertanya aja. Oh, bertanya aja, nggak mau ditanya. Oh, bisa juga dong. Oh, ya udah diskusi kalau gitu. Silakan. Bang Andi, Saya mohon ingin maaf bertanya, Bang Andi. ya. Ya. Silakan Bang Juma. Quran Al-Maidah 68. Kamu tidak pada agama yang benar. Islam tidak pada agama yang benar. Sebentar. Kamu baca Al-Quran atau baca terjemahan? Oh iya, terjemahannya. Nah, Nggak gitu boleh, dong. nggak boleh, salah. Enggak, ngomongnya kan nggak Kalau salah, saya Al-Quran. Kamu berhenti. baca Cara Al-Qurannya saya cari salah lain. lah. Udah. Saya cari lain aja kalau salah. Silakan. Ya, salah, Anda kan baca Al-Quran tadi kan? Harusnya baca terjemahan gimana? mungkin maksudnya, bukan Ya, Quran. silakan Bang Juma. Iya, itu seruan kepada ahli kitab, bukan kepada Kristen ya, ahli kitab. Iya. Siapa ahli kitab? Ya mereka yang diberikan kitab oleh Allah. Siapa mereka ini? Bani Israel. Kristen tidak pernah diberikan kitab oleh Allah. Ini berbicara dalam Quran kalian, bukan dalam Quran Israel. Yang bertanya, Anda diam dulu lah. Kan Anda yang bertanya. Itu seruan kepada Bani Israel, kawan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Tuh jelas itu. Itu ayat Al-Quran yang Anda bawa kan? Kecuali kamu turuti kitab Taurat dan Injil. Mana Quran ada Injil dan Taurat? Oke. Pakai otak lo yang bersih. Oke. Saya bacakan, saya selesaikan dulu ayatnya ya. Silakan, tapi jangan bawa-bawa Yahudi. Ini dalam Quran. Kul, wahai Nabiku Muhammad, katakanlah. Kepada siapa kamu harus mengatakan wahai Nabiku? Katakan kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang-orang Yahudi yang hidup berdampingan dengan Nabiku di Madinah dan di Mekah. Pahami itu dulu. Jadi ayat ini diperintahkan Nabi Muhammad untuk berbicara kepada orang Yahudi. Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil wa ma unsila ilaikum mir rabbikum. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dan yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Itu kata Allah kepada ahli kitab. Salah. Kecuali kamu turuti kitab Taurat dan Injil. Taurat itu dimiliki oleh siapa? Tidak ada begitu dalilnya. Kamu jangan bohong dong. Itu di situ dituliskan kamu tidak pada agama yang benar. Jadi kamu jangan sok tahu di hadapanku, nanti kuludai mulutmu. Jangan. Bible aja kamu nggak sanggup hadapi saya, apalagi Quran. Bukan saya sombong, tapi karena kau ponga, bagusnya kau di depan saya itu buka mulut lebar-lebar biar ku beludai masuk, biar itu ilmu berpindah ke otakmu. Al-Quran saya kok Anda yang mau menjelaskan kepada saya. Beda, saya punya kapasitas menjelaskan Bible karena saya menggunakan akal. Ente hanya menggunakan pantat dalam memahami Bible. Beda dengan Bang Zuma. Ketika Al-Quran menarasikan, Kul, wahai Nabiku, Nabi Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab. Apa yang harus saya katakan ya Rabb? Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik min rabbik tughyanan wa kufra
Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Itu kata Allah. Wahai Nabiku Muhammad, katakan kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk mengajak Bani Israel agar kemudian menegakkan ajaran Taurat. Ketika mereka menegakkan ajaran Taurat, maka wajib hukumnya mereka ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menegakkan ajaran Injil, maka otomatis mereka harus Islam. Tidak boleh lagi Yahudi, tidak boleh lagi mereka menjadi Yudaism, tidak boleh lagi mereka menjadi Kristen, Nasrani, tetapi hanya ada satu jalan, yaitu Islam, dinul Islam. Karena Yesus itu adalah juru Islam, Yesus adalah juru selamat. Demikian. Mantap Bang Juna. Silakan Junaidi, selamat malam. Junaidi. Malam Bang. Jadi gini ya teman-teman. Sebentar ya Junaidi. Kita naik, tentuin dulu topik, baru bicara ya. Oke, sebentar Bang. Ini ada satu lagi, sebentar ya Junaidi ya. Pai, sulit kali ngomongnya. Ta'afi Pai malam. Fai. Oh Pai. Ya. Oh Pai. Oke, turun. Oke, Bang Junaidi, kita mau diskusi ya, boleh ya? Junaidi. Ya lanjut aja Bang, dulu Bang sebentar. Oke, lanjut Bang Andi. Kan dia berdua sama Bang Juma H2H. Oke. Tentuin topik dulu, kan gitu. Jangan langsung bertanya kayak tadi. Ini kalau bertanya dia nerima kan enggak? Ya itu. Siap. Bang Junaidi silakan. Temanya mau apa? Saya naikkan ke Anda aja. Silakan. Jun. Oke. Udah kenal tuh Jun. Buka mic-nya Jun. Junaidi. Ya Bang, sebentar saya lagi ada tamu Bang. Oh, siap. Jadi ada tamu kalau gitu saya masukkan topik. Silakan Bang. Bang Juma, iblis itu kan nggak kelihatan nih. Iya. Nah, bagaimana cara mengetahui ini kayaknya rada-rada iblis nih? Seperti apa mendeteksinya itu? Rada-rada iblis nih. Markus 5. Menyembah Yesus. Tanda-tanda kerasukan iblis. Itu ya. Iya. Kerasukannya. Iya. Menyembah Yesus. Setelah dia sadar kan nggak menyembah lagi toh? Enggak. Terus kalau ada yang menulis surat, menulis buku tebal, dianggap kitab suci, mengaku ini firman Allah itu, ini ciri-ciri iblis apa bukan? Ciri-ciri iblis juga. Terus firman Allah dalam Al-Quran, mereka enggan menerima, bahkan mengedit-ngedit, bahkan memberi klaim itu Al-Quran salah. Ini ciri-ciri iblis juga? Iya, betul. Wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil katsiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada orang-orang yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang dibaca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Itu kata Allah. Gua besarkan Pak Pendeta Yunus. Iya. Banyak banget doa sama beliau. Lanjut. Tanya aja Bang langsung Bang. Ya. Pendeta selamat malam Pak Pendeta. Malam. Oke. Judulnya malam ini Pak adalah siapa iblis dan tugasnya iblis apa?
Dan siapa ya, agama mana yang berhasil terperdaya oleh iblis? Itu ya Pak Pendeta ya? Ya. Bisa Pak? Oke. Ya. Anda boleh menuduh Islam juga, nggak apa-apa. Bibilis. Silakan. Nggak apa-apa. Silakan Bang. Iblis itu siapa? Kerjanya apa? Dan agama mana yang berhasil dipengaruhi oleh iblis? Silakan Bang. Lanjut. Pakai bibilis ya Bang, Pak Pendeta. Iya, ya, kalau kita dasarnya Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang membunuh, membinasakan. Yesus datang memberikan hidup kekal. Jadi saya tidak mau menuduh agama tetapi saya percaya bahwa Yesus datang memberikan hidup kekal. Makanya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tidak melalui aku. Begitu. Yohanes 14 ayat 6. Oke, Pak Pendeta udah opening statement. Banyuma lagi, siapa itu iblis? Iblis kerjanya apa? Dan agama mana yang berhasil dikelabui oleh iblis? Silakan. Iya. Jadi yang namanya penyesat itu pasti iblis. Ahli di dalam menyesatkan itu pasti iblis. Lalu kemudian di dalam Al-Quran dikatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong kepada orang kafir. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Bahkan penggarisannya di dalam Islam itu sangat mudah. Di mana agama yang di dalamnya tempatnya iblis berkumpul? Kata Al-Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah kalian kuberitakan kepada kalian kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Iblis itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Betapa besar dosanya orang-orang yang kemudian melantik makhluk setara dengan Tuhan. Di sisi lain mereka mengatakan itu manusia yang mati dagingnya. Di lain sisi mereka mengatakan itu ada sisi keilahiannya. Itu adalah Tuhan juga yang datang. Ini pendusta, pembohong besar. Betapa banyak manusia kemudian tersesat dengan pola kebohongan seperti itu. Apakah Tuhan ini bisa dibunuh? Tidak bisa. Tetapi mereka mengatakan yang mati ini adalah Tuhan mereka. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Hei kalian, maukah aku tunjukkan di mana iblis itu bertengger? Lihat di mana pendusta pembohong itu kemudian berjaya. 2000 tahun. Manusia secara turun-temurun menggulingkan kebohongan demi kebohongan demi kebohongan sampai kiamat. Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh oleh manusia untuk kemudian melepaskan dari kutuk. Ini kebohongan. Bagaimana mungkin Tuhan kemudian nuzul menjadi makhluk, lalu mati dibunuh makhluk, alasan ingin nebus dosa. Ini kebohongan. Di sanalah iblisnya berkarya. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kalau saya ditanya, di mana iblis itu? Ya, lihat aja. Siapa yang ingin melantik anak manusia setara dengan pencipta langit dan bumi? Disitulah iblisnya bertengger. Demikian. Oke, dijawab tuntas dengan Banyuma. Silakan Pak Pendeta. TikTokan aja kalau perlu. Pendeta Yunus silakan. Ya, Pak Pendeta boleh open cam nggak apa-apa? Biasanya Pak Pendeta open cam. Silakan Pak Pendeta. Lagi dingin jadi pakai. Pak Pendeta lagi di salon, lagi di kerimbat, nggak bisa open cam. Lanjut. Oke. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu bagi kami itu sangat penting ya, karena menyelamatkan manusia dari dosa.
Maka kematian Yesus di kayu salib itu memberi pesan bahwa bagi kita dalam 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat 14. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia kami ada ini, Pak. Makanya kami sebagai hamba Tuhan terus memberitakan tentang Yesus. Ya. Mungkin bagi orang lain tidak percaya, tetapi kami memberitakan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Ya. Makanya kalau ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Itu. Kalau ayat 15, lebih daripada itu ternyata dusta terhadap Allah kalau karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah dibangkitkan padahal ia tidak dibangkitkan. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati dibangkitkan, maka Kristus juga dibangkitkan. Jadi ini jelas bahwa Kristus itu yang datang 2000 tahun yang lalu, dia yang datang karena kasihnya bagi kita. Seperti Yohanes 3:16. Karena kasihnya kepada kita. Maka 2 Petrus 3 ayat 9. Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Maka Filipi 2 ayat 10. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu, Pak. Udah? Jadi kalau kita berbicara terkait penyaliban ini sesuai dengan konsep yang diimani oleh saudara kita Kristen, satu hal yang perlu dipahami ketika ketika Paulus kemudian menulis surat Korintus. Surat ini Paulus tujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Artinya bahwa ini tidak mencakup sebagai firman Tuhan. Ini hanya surat seorang Paulus yang seperti yang Anda bahasakan tadi di 1 Korintus 15 itu. Sia-sia. Pernyataan ini muncul setelah datang bisikan Kristus kepada penulisnya. Itu dulu. Sayangnya itu akan terbantahkan manfaat daripada salib itu terbantahkan sendiri. Wa makaru wa makarallah. Allah membalas dan membongkar kemudian tipu daya mereka lewat catatan tangan mereka sendiri. Ibrani 10:30. Sebab kita mengenal dia yang berkata pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi buat apa? Ukhti Arlin, thank you. Buat apa penyaliban? 1 Petrus 3:12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lalu untuk apa penyaliban? 2 Korintus 5 nomor 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Yesus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Lalu buat apa penyaliban? 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari pencobaan dan tahu menyimpang orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Lalu buat apa penyaliban? 2 Timotius 4 nomor 14. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Lalu buat apa penyaliban? Kolose 3 nomor 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Buat apa penyaliban? Bahkan di dalam kitab Wahyu 20 nomor 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang telah tertulis dalam kitab-kitab itu. Lalu buat apa penyaliban? Wahyu 20 nomor 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya.
Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya masing-masing. Lalu buat apa penyaliban? Penyaliban itu muncul hanya ada dalam konsep agama Kristen. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu berkuasa, bla bla dan segala macamnya, iblis lebih dulu memproklamirkan ketuhanan dirinya. Iblis lebih dulu mengklaim dirinya adalah Tuhan, selayaknya Yesus yang Anda fitnahkan itu. Lukas 4 nomor 6, iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sus, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembahku Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yesus menolaknya. Berarti Yesus tidak menerima kuasa langit dan bumi. Berarti masih berlaku ucapan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Letoi dia. Jadi yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa yang, itu bukan Yesus, karena Yesus tidak menerima kuasa itu. Yesus yang benar tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Baca Kisah para Rasul 2 nomor 22. Yang berkuasa melakukan bangkitnya orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu adalah Tuhannya Yesus yang melakukan itu melalui perantaraan hambanya Yesus. Jadi yang mengatakan kepada aku telah diberi kuasa itu bukan Yesus anak Maria, itu adalah iblis. Ya, jadi yang Anda sembah itu ya iblis. Demikian. Ya, makasih Bang. Jadi saya mau sampaikan siapa Yesus sebenarnya. Menurut Yohanes 10 ayat Yohanes 14 ayat 10, tidak percaya engkau bahwa aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 28 memberitakan bahwa dia memberikan hidup kekal yang pasti dan untuk selama-lamanya. Tidak seorang pun merebut dari tanganku. Setiap mereka yang percaya kepada Yesus, nama mereka tercatat dalam buku kehidupan. Wahyu 20 ayat 15. Setiap nama tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan dalam lautan api. Maka kami sebagai hamba Tuhan, dalam Yudas 1 ayat 23, merampas mereka dari lautan api. Tugas kami. Kenapa Yesus hari mati harus datang? Mati. Yang pertama, mengalahkan maut. Tidak ada satu manusia pun dapat mengalahkan maut. Hanya Yesus mati, bangkit, mengalahkan maut. Kematian Yesus sebagai penggenapan segala nubuatan dari perjanjian lama. Yesus sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Kematian Yesus membawa penebusan bagi umat manusia, bukan satu kelompok, tapi umat manusia. Karena Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Semua manusia butuh Yesus. Ya, semua manusia. Ya. Kematiannya membuktikan bahwa dia taat sampai mati dan dalam misi Allah, yaitu keselamatan manusia. Makanya dia disebut juru selamat manusia. Kematiannya mendamaikan manusia dengan Allah. Karena manusia telah berdosa, menjadi seteru, menjadi lawannya Allah. Maka Yesus mendamaikannya. Kolose 1 ayat 20. Kematian Yesus membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kematian membawa kelepasan bagi orang terbelenggu dengan dosa, dengan sakit penyakit, dengan kelemahan. Yesus membebaskan lewat kematiannya. Makanya dikatakan sudah selesai, punya makna sangat mendalam. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia kalahkan maut. Dia bangkit dan naik ke surga. Itu. Iya.
lagi-lagi yang Anda sampaikan itu adalah konsep dari Kristen, konsep yang digunakan kemudian untuk membangun satu doktrin dan dogma bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu muncul dari kalangan Kristen yang datang belakangan. Murid-murid Yesus, apapun yang Yesus ucapkan, menghantarkan mereka percaya bahwa Yesus bagi mereka hanya utusan Tuhan. Ini harus Anda pisahkan. Seluruh ucapan Yesus, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, menghantarkan murid-muridnya percaya Yesusnya adalah betul utusan Tuhan. Tidak menghantarkan mereka menjadi Kristen, menuhankan gurunya, enggak. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan wahai Bapa telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Setelah Yesus mengajar mereka dengan firman-firman yang Yesus terima dari Tuhannya, mereka sampai pada final, Yesus bagi mereka hanya utusan Tuhan. Titik. Tapi bagi Kristen yang sudah dapat pengaruh dari Kristus yang datang kepada Paulus, segala ucapan-ucapan Yesus yang memungkinkan dia adalah Tuhan, itu dipakai, dicomot semuanya. Oh, Yesus itu bagi kami Tuhan. Kenapa? Karena ini pengaruh dari Kristus yang datang kepada Paulus untuk membisikkan orang-orang menuhankan anak Maria, di mana anak Maria sendiri tidak pernah sadar kalau dia akan dituhankan setelah dia terangkat ke langit. Kenapa saya katakan murid Yesus dengan murid Kristus itu berbeda? Murid Yesus endingnya hanya mengimani, mereka mendapatkan hidup kekal berdasarkan ajaran gurunya Yesus. Yohanes 17:3, hidup kekal itu bisa kau peroleh dari Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara engkau beriman kepadaku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Poin ini dikaburkan kemudian setelah Kristen nongol. Apa yang terjadi? Oh, Yesus memberikan hidup kekal. Makasih Abang Afida. Yesus memberikan hidup yang kekal. Maka Yesus itu Tuhan. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Itu plesetan yang dilakukan Kristen. Padahal Yesusnya tidak mengajarkan itu. Hidup kekal kamu bisa peroleh dengan jalan mengakui aku ini adalah Rasul utusan Tuhan. Titik. Jadi resep yang Yesus berikan, tiket yang Yesus berikan kepada muridnya untuk mendapatkan hidup kekal ada dua. Percaya bahwa Tuhan yang mengutusnya satu-satunya Tuhan, jangan dibuat Tuhan-Tuhan yang lain. Kedua, percaya dirinya adalah utusan Tuhan yang esa. Nah, sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus menjanjikan tiket, juga ada tiketnya. Kalau kalian percaya Yesus ini, Kristus ini Tuhan, mati nebus dosa kalian, maka kalian akan diselamatkan. Kristen yang tidak belajar, cuman mengedepankan dogma, doktrin, akan mencakup semua pengajaran Yesus yang adalah asli kepada Bani Israel dan Kristus yang asli datang kepada Paulus. Mereka menjadikannya satu. Padahal yang satu itu cuma nama doang yang sama. Akan tetapi dua manusia atau dua sosok yang berbeda. Yang Kristen sembah adalah Kristus palsu, sedangkan yang datang kepada Bani Israel adalah Nabiullah Yesus alaihi salam. Gitu Saudara Pendeta Yunus, silakan. Di YouTube suara saya kecil ya? Ya, makasih. Lubang telinga kalian kali. Bang Suma ya. Tersumbat pisang goreng. Iya, lanjut Bang. Jadi Alkitab mengatakan bahwa dalam kisah para rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit hanya ada satu nama yang
yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus, ya. Kisah 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam